Sama. Oh, Oke, tes. Kita mulai ya. Udah siap belum? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kebetulan Bapaknya ada ada keperluan, jadi sekarang sama saya dulu. Saya sebagai dosen industri. Untuk kali ini kita akan coba berkenalan dengan cross platform mobile app developer ya. Ada yang udah pernah dengar belum? Belum? Oke. Kita coba intro dulu ya. Mungkin perkenalan dulu deh. Nama saya Yuda Sukmana, panggil saja Yuda ya. Saya seorang hacker. Kalau misalkan kalian disuruh jadi apa ya, tim 3T itu ya. Satu tim kan ada hacker, ada hipster, ada hustler ya. Nah itu kebetulan kalau saya join startup atau saya bikin startup itu saya kebagian jadi hackernya gitu. Jadi saya udah ada 9 tahun pengalaman ya untuk develop mobile, kemudian web, dan lain sebagainya kayak gitu. Pengalaman industri itu yang ini ya, yang terbaru sebagai senior full stack developer di Karir AI. Kemudian lead mobile at Cognisia ID. Kemudian sebagai full stack developer di Melissa dan Sociocaster. Itu semua startup ya. Dan saya hackernya. Kemudian pendidikan S1 saya pendidikan teknik elektro di UPI, kemudian S2 di elektro ITB, dan S3 sekarang lagi sama di elektro kayak gitu. Kemudian pengalaman mengajar, saya pernah dipercaya jadi Google Mobile Web Specialist. Kebetulan menjadi fasilitator untuk membantu 21 mahasiswa di Bandung untuk belajar mengenai progressive web app kayak gitu. Saya juga seorang content creator. Saya membuat tutorial coding ya, programming di jagoriak.com. Itu udah ada 400 lebih student yang enroll ya, yang bergabung. Kemudian saya juga instruktur di Super Coder Academy. Dan kebetulan itu udah ada 2000 lebih siswa yang bergabung kayak gitu. Oke, lanjut ya. Dan ini berapa mobile app project yang pernah saya bikin ya. Ini berapa saja? Ada ini yang pertama Toko Rame, seller app. Udah 50.000 download ya, lumayan. Kemudian Pak Budi udah ada 100.000 download. Ada yang tahu Pak Budi nggak? Soalnya lumayan viral di kalangan SMA gitu, masih anak sekolah SMA kayak gitu. Kemudian ada Cognisia Mobile per Edunext ITB. Udah pada install belum? Ada. Jadi itu salah satunya yang saya bikin gitu. Kemudian banyak lagi sebenarnya. Tapi mungkin ini aja 3 dulu yang saya tampilkan. Kemudian lanjut ya. Oke. Nah, sesuai dengan mata kuliah ini kan tentang platform mobile app ya. Pengembangan mobile kayak gitu. Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan bukan hanya di industri tapi di literatur gitu ya, di jurnal atau di
buku atau di apapun gitu ya, itu adalah adanya fragmentation. Fragmentation itu kalau di bahasa Indonesiain apa? Terpecah-pecah ya, terpisah-pisah gitu ya. Iya, karena mobile itu banyak gitu platformnya, ada Android, ada iOS kayak gitu. Ada mungkin yang lainnya yang kurang populer banyak juga. Tapi yang populer itu ada Android dan iOS. Dan setiap platform itu dia memiliki apa coba? Antarmuka yang berbeda pasti. Kemudian standarnya juga beda. Kemudian bahasa pemrograman yang dibikin juga yang digunakan juga beda kayak gitu. Kemudian API-nya juga beda, SDK-nya juga beda gitu ya. Kemudian kemampuan atau capability dari si device juga beda-beda. Nah, itu jadi yang paling menantang itu dalam mengembangkan aplikasi mobile karena banyak sekali platform dan kita harus bikin satu-satu gitu ya. Kemudian selain beda platform, misalkan iOS dan Android udah jelas beda. Kemudian di dalam apa namanya? Yang satu platform pun misalkan Android ya, itu juga punya fragmentation tersendiri gitu. Misalkan yang satu punya NFC gitu ya, yang satunya lagi nggak ada gitu. Jadi jangan sampai ketika kita bikin fitur itu ketergantungan dengan NFC karena bisa saja tidak akan jalan gitu di device yang lain kayak gitu. Ya tadi ya seperti memori juga pasti beda, ada yang RAM-nya 3 GB, 4 GB dan lain sebagainya. Itu juga menjadi tantangan dalam mobile apps development kayak gitu. Resolusi screen ya, pasti itu. Kadang kalau di HP saya udah pas nih buttonnya udah di kanan atas gitu ya. Di HP yang teman beda layar, beda resolusi udah pindah lagi gitu kemana. Jadi itu tantangan ya, fragmentation. Itu ditemukan di industri dan juga di literatur. Dan fragmentation ini disadari oleh para big tech company gitu ya, kayak Google, Facebook gitu ya. Mereka mengembangkan Microsoft juga ya, mengembangkan metode atau platform bagaimana biar bisa menyelesaikan tantangan ini ya, fragmentation ini. Yaitu salah satunya dengan tadi ya, cross platform development. Jadi kita bikin kode dalam satu kode, tapi kita bisa jalankan di berbagai macam platform. Oke. Nah, pada umumnya dalam pengembangan aplikasi mobile itu ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah going native kayak gitu. Tadi ya, jadi setiap platform dia punya bahasanya sendiri, punya SDK-nya sendiri, kita develop terpisah masing-masing untuk native untuk setiap platform. Contohnya kalau Android pakai apa? Developnya ada yang tahu? Kotlin, ya betul. Kotlin. Kemudian kalau iOS, Swift, ya betul. Ya jadi untuk native, jadi kita harus secara terpisah mengembangkan aplikasi dengan bahasa programan yang berbeda kayak gitu. Tentunya itu apalagi kalau misalkan tim kalian kecil ya, baru mulai ngerjain tugas dan waktunya terbatas, ya lumayan banyak menyita waktu gitu. Dan kadang dari pengalaman gitu ya, ada yang aplikasinya udah beres yang Android tapi yang iOS-nya belum gitu. Jadi tidak bisa dirilis berbarengan gitu ya, tidak dipublish, tidak bisa time to marketnya terutama untuk misalkan iOS tertunda gitu. Yang kedua itu mobile web. Jadi pendekatan untuk yang kedua adalah menggunakan web teknologi. Jadi web itu sekarang perkembangannya pesat ya. Bahkan di mobile web itu sekarang kita udah bisa akses berbagai macam sensor ya yang ada di device kita. Bisa akses kamera, bisa akses
gyro gitu. Kemudian bisa akses banyak lagi lah ya, sensor-sensor yang ada di handphone. Bisa akses, bisa bikin push notification juga bisa kayak gitu. Nah, yang menarik dari mobile web ini, dia kan berjalan di browser ya, browser artinya dia bisa running di device apapun gitu ya, platform apapun, yang penting ada browsernya gitu. Cuma masalahnya biasanya tetap fragmentation itu, jadi di iOS misalkan nggak boleh akses sensor tertentu atau akses fitur tertentu, tapi di Chrome itu boleh gitu ya, Android Chrome boleh gitu. Nah itu jadi tantangan juga. Kemudian si mobile web ini juga tadi ya yang Pak Budi itu lumayan ya, 100.000 download, dia pakai mobile web, cuma dia udah menggunakan progressive web application dan dia sudah apa namanya di dipublish di Google Play menggunakan namanya itu, tekniknya itu Trusted Web Activity atau TWA, PWA dan TWA kayak gitu. Jadi kita bisa bikin apa namanya aplikasi progressive web app kita dipublish ke Google Play dengan menggunakan TWA itu. Kemudian yang pendekatan yang ketiga yaitu cross platform. Nah, ini yang akan mungkin kita gunakan atau kita pelajari ya selama beberapa minggu ke depan dalam mata kuliah ini. Kita akan membuat aplikasi dalam satu single code base dan kita akan target multi platform yaitu iOS dan Android. Pendekatannya yang framework atau tools yang banyak digunakan itu ada React Native. Ada yang pernah dengar? React Native, Flutter gimana ada? Dan Cordova ya. Oke. Punten. Jadi cross platform tools itu ada sejauh ini sih yang paling populer ada 3. Pertama ada Apache Cordova, itu Cordova ya bukan Cordova. Typo, sorry. Dia sama juga, dia menggunakan HTML, CSS dan JS. Dia target multiple platform juga. Jadi dia memanfaatkan web view yang ada di native Android dan iOS untuk merender HTML, CSS dan JS, dan dia punya akses ke native code juga, mengakses berbagai macam hardware, mikrofon, kamera dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ada React Native. Nah, React Native ini dia sebuah open source ya dari Facebook atau Meta sekarang disebutnya. Dia yang mendisrupsi si Apache Cordova. Jadi si React Native ini performance-nya udah mendekati native, jadi near native kayak gitu ya. Walaupun cross platform tapi udah hampir sama dengan native kayak gitu. Dia menggunakan bahasa pemrogramannya JavaScript. Ada yang udah tahu JavaScript? Torik, mana Torik? JavaScript ya. Dan Flutter. Flutter yang terakhir ya. Flutter itu dari Google. Jadi memang Google, Facebook tuh tadi menyadari ada fragmentation itu, jadi mereka ngembangin tools cross platform seperti ini ya. Dan ini mereka pakai di apps-nya mereka kayak gitu ya, di Facebook, di Instagram. Itu udah ribuan screen mereka pakai React Native kayak gitu. Kemudian Flutter mungkin di Google kurang tahu ya, karena saya bukan aktivis Flutter, jadi infonya kurang begitu tahu. Tapi mungkin dipakai juga di Google pasti ya, karena mereka yang ngembangin. Nah, ini dia bahasa programnya dia pakai Dart ya, Dart. Jadi sebenarnya kalau udah pada tahu JavaScript, enaknya ambilnya React Native. Tapi kalau kalian belum tahu apa-apa, mungkin
masih milih-milih, ya bisa JavaScript juga sih sebenarnya. Atau misalkan mau yang nyeleneh aneh-aneh gitu ya, yang Dart gitu ya. Dart itu memang populernya gara-gara Flutter ini gitu. Boleh belajar. Oke, lanjut ya. Oke, ini Stack Overflow Survey 2021, the most popular framework or libraries ya. Ini saya pilih yang mobile aja. Tadi itu yang React Native, kemudian Flutter dan Cordova. Itu React Native paling populer di Stack Overflow Survey gitu. Dan ini Google Trends ya, 5 tahun terakhir. React Native dan Flutter. Flutter mulai menyalip React Native ya di pencarian Google ini di tahun 2020 ke sini. Karena memang Flutter ini baru ya, berapa tahun. Jadi kalau dari usianya gitu ya, usia si toolsnya ini, React Native lebih apa ya? Lebih lama adanya di industri gitu daripada Flutter. Jadi otomatis ada dukungan dan komunitasnya juga lebih besar gitu. Lanjut. Oke, ini GitHub. Kalian punya akun GitHub? Punya? Hah? Oh, ada. Oh gitu, ada GitLab juga ya. Tapi biasanya kalau source code, open source, ya GitHub itu kayak Instagramnya coder gitu ya. Jadi bahkan ada yang apa namanya, ada kontributor populer gitu ya, juga kayak jadi seleb GitHub gitu, bukan selebgram ya. Ini comparisonnya ya, ya. React, kemudian Flutter, Cordova, startnya udah ratusan ribu gitu. Dan yang Cordova itu cuma 3.000, karena Cordova itu udah kayak udah nggak relevan lah kalau kita bikin aplikasi tahun 2023 gitu, udah nggak dipakai. Oke, kemudian ini bukti industri ya, job vacancy, lowongan kerja. Saya cari coba di LinkedIn ya, saya search di Indonesia nih yang populer. React Native ada 961 result kayak gitu. Kemudian Flutter ada 300, Cordova ada 12. Jadi jelas ya di sini React Native adalah yang dipakai di industri saat ini. Untuk cross platform tool ya. Kalau native tadi Kotlin dan Swift. Nah, ini dari sisi developer experience ya. Itu penting karena kita sebagai hacker akan berurusan dengan perkodingan ini ya. Jadi kita harus membandingkan nih programming languages tadi ya. Karena Cordova udah kita eliminasi, jadi kita bandingin dua aja, React Native dan Flutter. Ini programming languages-nya React Native pakai JavaScript, kemudian Flutter pakainya Dart, tadi udah disinggung. Installation-nya karena JavaScript kita pakai npm, pakai Node kayak gitu. Kalau Flutter itu ada binary-nya yang kita download dari website Flutter-nya kayak gitu diinstal. Kemudian community support-nya React Native tadi karena udah datang lebih lama, yaitu jadi lebih tinggi ya, komunitasnya besar banget. Kemudian kalau Flutter ya mulai berkembang. Kemudian untuk build dan release, nah si React Native ini ada yang namanya Expo. Jadi Expo ini akan membantu banget kita, apalagi yang laptopnya yang kentang-kentang gitu ya. Kan kalau develop mobile itu lumayan harus install Android Studio gitu kan, kemudian Xcode gitu. Nah, dengan Expo ini kita tidak membutuhkan itu ya, tidak membutuhkan install Android Studio atau Xcode. Kita cukup install Node aja sama misalkan editor kalian favorit apa. Kemudian di Flutter CLI. Kemudian di Expo juga tadi kan, jadi dia berbasis cloud. Jadi kayak SDK Android, kemudian untuk iOS itu semuanya di cloud. Jadi untuk proses build kayak gitu, kemudian rilisnya itu
bisa di cloud, jadi nggak akan memberatkan laptop kentang kalian gitu ya. Kalau misalkan yang laptop kaliannya tidak apa namanya tidak tinggi gitu ya spesifikasinya. Oke. Dan untuk DevOps dan ini CI/CD-nya tadi ya pakai Explore Application Service tadi yang cloud itu. Jadi kita coding, kita push ke GitLab, misalkan jalanin CI/CD, nanti di build gitu ya, dites dulu, di build dulu, kemudian langsung otomatis di publish ke Google Play atau ke App Store gitu ya. Itu udah bisa secara otomatis, jadi nggak manual. Kemudian untuk Flutter dia pakai CLI ya. Kalau pakai CLI biasanya udah bisa di running juga di CI/CD environment kayak gitu. Nah, tahu CI/CD nggak? Oke, lanjut. Oh ini tadi ya aplikasi yang dipakai apa? Aplikasi yang pakai React Native dan Flutter ini perbandingannya nih. Sosial media ada Facebook, React Native ya. Tadi ya ribuan screen di Facebook itu pakai React Native. Itu sumbernya valid ya dari developer Facebook tersendiri. Kemudian Flutter ada intent apa tuh? Saya juga kurang tahu. Kemudian foto dan video ada Instagram ya. Fitness ada gyroscope apa tuh? Terus Reflectly ya. Kemudian shopping ada Walmart dan Flipkart ya. Flipkart itu yang dari India. Mereka juga pakai React Native. Oke, dan banyak lagi ya. Ya intinya udah banyak sekali aplikasi yang bertebaran di store ya, di Google Play atau di App Store yang pakai React Native. Dan mungkin Flutter juga. Nah, kita ini sedikit ya membandingkan performance dari React Native dan Flutter. CPU usage-nya in persen. Ini tahun 2000 berapa nih? 2020 karena perkembangan library itu cepat ya dan terus diupdate tiap ada dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ini 2020 mungkin udah nggak relevan tapi mungkin bisa dilihat aja. Ini CPU usage-nya in persen. Di sini React Native kalah dari Flutter. Lanjut. Kalau yang ini CPU usage ketika ini ya scrolling card kemudian membuka web view. Di sini ada React Native yang unggul ya, ada yang Flutter yang CPU usage-nya tinggi. Kalau CPU usage semakin tinggi semakin jelek ya. Lanjut. Memori ya, memory usage. Di sini terlihat React Native unggul di memori ya, memori. Flutter lumayan ngambil memori banyak. Ini benchmark yang dilakukan oleh ini ya, Pentau ini dari ada sebuah tesis magister dari University of apa tuh? GPask ya, itu apa? saya nggak bisa bacanya itu. GPask skala apalah ya itu. Lanjut. Ini juga sama hampir 11-12 ya memori usage-nya. Lanjut ya. Ini hanya untuk perbandingan aja. Ini EPS ya, frame per second. Jadi native itu kan biasanya 60 frame per second gitu ya. Nah si Flutter dan React Native juga udah mampu gitu ya, 60 frame per second itu. Oke, tadi ya dari perbandingan itu, kalau dari performance mungkin 11-12 lah. React Native dan Flutter terus dikembangin dan sekarang hampir performance-nya mendekati near native. Jadi mendekati native kayak gitu. Tetap ya yang bagus yang ini yang paling bagus ya native, tapi ada drawback-nya tadi ya, kita butuh banyak resource ya untuk develop-nya. Tapi dengan React Native kita bisa target banyak platform dengan performance yang mirip dengan native kayak gitu. Nah, ini pilihannya mana gitu ya, mau React Native atau mau Flutter. Kalau di mata kuliah ini pastinya React Native ya, karena nanti kita akan belajar React Native ya. Tapi kalau misalkan tim kalian ya
nanti ketika bikin aplikasinya bebas gitu. Cuma yang diajarkan di mata kuliah ini React Native. Tapi kalau kalian nanti mau bikin tugas project akhirnya pakai apa namanya? Pakai Swift dan Kotlin gitu ya. Boleh sih kalau cukup gitu, enggak. Atau pakai Flutter juga boleh. Tapi yang diajarkan di mata kuliah ini React Native. Selain itu tadi kalau kalian di industri kalian bikin startup, jadi harus diperhatiin juga kalau bikin produk. Kalau developer kalian udah strong di JavaScript, otomatis ya yang dipilih atau punya web background ya. Jadi developernya developer web gitu. Itu pilihannya ya React Native kayak gitu. Nah, ini choosing Flutter is recommended for companies who have enough budget. Jadi yang punya cukup uang dan punya cukup sumber daya, karena tadi Dart itu belum banyak yang bisa Dart gitu ya. Dan belajar Flutter mungkin bisa lebih lama gitu daripada belajar React Native. Tadi itu Flutter dan React Native itu terus dikembangkan ya, diimprove dan apa namanya performance-nya itu tadi ya akan lebih bagus lagi dan akan mungkin sangat mendekati dengan native di kemudian kayak gitu. Oke. Jadi mungkin selama 2 minggu ke depan ya 2 minggu ke depan nanti akan sama saya jadi mata kuliah ini kalian akan belajar React Native menggunakan Expo ya Expo. Jadi harus bawa laptop ya. Semuanya bawa laptop. Semua ya, bukan hanya hacker ya Teh. Semuanya wajib karena tugas ini akan semuanya. Kemarin juga waktu di awal kan ada T-shape ya, T-shape yang T-shape skill itu yang jadi skill itu semua kalian hustler, kalian hipster juga minimal harus tahu lah apa namanya. Nanti kalian kalau misalkan orang desain gitu ya, bikin animasi yang jungkir balik gitu ya, akrobatik gitu. Tapi ternyata tidak mungkin untuk diimplementasikan gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi makanya harus tahu juga apa namanya semuanya. Oke, untuk kita waktunya berapa? Masih lama ya? Jam ya? 1 menit lagi. Oke, ini terakhir ya. Nah, ini salah satu kenapa pakai React. React itu adalah JavaScript library dan dia bukan hanya untuk native untuk mobile aja. Dia banyak banget family-nya. React itu library di atasnya, kemudian di bawahnya ada React Native tadi ya untuk mobile, kemudian ada React DOM untuk web. Kalau kalian buka Facebook, buka WhatsApp, itu semuanya pakai React. Microsoft juga, Microsoft 365 yang ada di semuanya pakai React kayak gitu. Jadi ketika kalian belajar React Native, otomatis kalian akan belajar React ya. React dan itu akan bermanfaat dan bisa kalian gunakan nanti untuk develop berbagai macam aplikasi termasuk web. Kemudian Microsoft juga mengembangkan namanya React Native Windows dan React Native macOS kayak gitu. Itu untuk develop aplikasi native di laptop atau di desktop kayak gitu. Untuk virtual reality ada React 360, ada untuk command line interface. Jadi si React ini bisa di-render di command line juga. Jadi kita bisa bikin command line interface pakai React kayak gitu. Banyak lah dan banyak lagi. Itu namanya disebut React Re-render, React Renderer maksudnya, React Renderer. Oke, mungkin itu untuk intro kali ini ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk belajar React. Oke, terima kasih. Kalau ini ada jagoreact.com website saya ya. Kalau misalkan mau dilihat-lihat boleh. tapi enggak juga enggak apa-apa kayak gitu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu mungkin sebelum
Iya, boleh, Mangga. Kayak platform itu dia kalau mau nge-build buat suatu OS dia harus running di OS itu ya. Misalkan kayak Android dia harus running di Android maupun pakai virtualization atau pakai image atau pakai Iya, benar, betul. Betul banget. Jadi kayak iOS gitu ya. Kita harus butuh laptop Mac gitu ya, atau Mac OS yang cuma kan sekarang ada Expo tadi yang saya bilang. Jadi di cloud. Kalian pakai Windows juga, kalian bisa build untuk iOS tapi di cloud. Jadi cloud itu sebenarnya ada Mac OS ada PC Windows atau Linux mungkin ya. Tapi SDK-nya semuanya di cloud. Sekarang udah zamannya seperti itu gitu. Jadi kita nggak perlu laptop kita Windows tapi kita bisa build untuk iOS juga karena di cloud di build-nya gitu. Iya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Sebelumnya ada yang punya pengalaman? Arik apa nih Flutter developer? Pernah developer? Ya, aku sempat pakai React, terus 6 bulan ini nyobain React Native karena penasaran aja. Wah, mantap, pas banget ya, cocok. Ya. Ada lagi yang lain? Kurang lebih sama kayak Torik, pernah pakai React Native juga karena awalnya dari web gitu kan, terus mau nyoba ke mobile, terus akhirnya yang similar itu pakai React Native, jadi punya pengalaman di React Native juga gitu. Wah, mantap. Selain React Native ada mungkin teman-teman yang lain di sini? Ada yang pengalaman? Kemarin yang mau di cloud itu siapa? Yang komponen atau UI-nya mau disimpan di cloud itu siapa tuh? Kemarin ada yang nanya. Minggu kemarin siapa? Itu mau pakai apa? Oh iya, di Kotlin juga ada namanya Jetpack Compose. Jadi Jetpack Compose itu approach terbaru lah dari Kotlin untuk bikin UI di Android. Dan itu direkomendasikan ya kalau kita bikin aplikasi baru. Dan sebenarnya Jetpack Compose itu nggak jauh beda dengan konsepnya ya. Konsepnya ada yang diambil, jadi terinspirasi dari React kayak gitu. Kalau di Swift ada Swift UI ya. Gitu. Mana ada lagi? Ini coba ya, yang hacker coba mana acungkan tangan. Udah bikin tim ya? Yang isi semua di Udah. Ya, berarti yang ini ya. Kalau udah disuruh Jadi belum kalian bagi ya di kelompoknya, siapa hackernya, siapa. Mungkin nanti ya, itu kita tunggu dulu instruksi dari Bapak. Dirundingkan dulu. Tips hustler. Oke. Udah mungkin. Jadi sebelum kalian masuk kuliah mohon perhatian dulu bentar. Sebelum kalian masuk kuliah untuk minggu depan, jadi kan kita akan belajar React Native ya, semuanya dulu ya. Kalian udah bisa native juga, kalian akan belajar ya di mata kuliah ini. Jadi silahkan dipersiapkan laptopnya, nanti harus bawa laptop. Kalau butuh colokan nanti bawa colokan juga. Karena kita akan hands on ya. Ya, berdasarkan masukan dari kakak-kakak kelas kalian ya. Jadi dari kalian sendiri, jadi butuh hands on kan ya. Jadi kalian bawa laptop dan harus sudah terinstall Node
Node.js, kemudian Node.js, kemudian Expo nantilah bisa. Node.js dan editor bisa. Biasanya saya rekomendasinya Visual Studio Code ya. Gitu. VS Code. Iya. Iya. Oke, Node dan VS Code itu aja sih. Biar nanti pas mata kuliahnya nggak lama installnya karena udah siap gitu ya. Karena kita kan bukan belajar install itu ya. Oke. Node dan VS Code itu dua dulu aja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan dari sebelah atas sana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Pak KM? Aman? Aman? Oke, kalau gitu absen ya? Apa jam berapa? Oke, kalau gitu kita akhiri ya untuk pertemuan kuliah kali ini dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah?